Salmonnya kita kukus dengan tambahan bawang bombay dan taburan bawang daun supaya wangi. Kukus selama 12 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Untuk pelengkapnya, kita tumis jamur dan tomat cherry. Beri sedikit black pepper, gak usah lama-lama, supaya kandungan nutrisinya tetap terjaga. Terus panaskan mashed potato. Wih, semuanya sudah matang nih. Come on, kita plating. Sentuhan terakhir, tuangkan saus dan sacha inci oil di salmonnya. Biar nutrisinya lebih lengkap, jangan lupa dong saladnya. Plating sesuai selera. Sacha inci oil merupakan ekstrak dari sacha inci atau kacang inka, tanaman asli hutan Amazon Peru. Di Sukabumi, Jawa Barat, ada nih yang berhasil membudidayakan tanaman kaya manfaat ini. Wih, mata jadi segar, lihat yang hijau-hijau. Inilah sacha inci yang akan dipetik. Bentuknya seperti bintang ya. Ada yang memiliki 4-6 biji di dalamnya. Satu pohonnya bisa menghasilkan 1-2 kg sacha inci sekali panen loh. Sacha inci yang sudah dipanen, lanjut kita jemur terlebih dahulu. Saat proses penjemuran, kulit luar yang sudah kering akan terbuka seperti ini. Jadi akan lebih mudah untuk mengeluarkan kacang dari kulit luarnya. Kacang yang sudah dipisahkan dari kulit akan dijemur lagi sekitar 1 minggu. Kacang yang sudah benar-benar kering lanjut dimasukkan ke mesin pengupas kulit untuk memisahkan kacang dengan lapisan kulit bagian dalam. Sip deh, kacang kemudian dipanggang dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Dalam 7 kg sacha inci, minyak yang dihasilkan sekitar 500 ml. Proses pengepresan ini membutuhkan waktu 25 menit. Minyak kacang inka ini bermanfaat banget loh untuk mengontrol kolesterol, membantu sistem kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi otak, perbaikan tulang, meredakan sakit sendi, dan baik juga untuk kulit dan rambut. Nah, Unyil masih punya nih kreasi hasil alam tropis Indonesia yang bisa diolah jadi makanan, minuman, bahkan kerajinan. Si Unyil, yuk kita kemon. Musim hujan begini, enaknya pakai shell kayak gini nih, biar anget. Biasanya shell untuk menghangatkan tubuh terbuat dari bulu hewan. Kalau yang ini sih beda, terbuat dari serat tanaman tropis, yaitu biduri. Tanaman biduri atau widuri biasa ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara, terkenal sebagai tanaman gulma atau pengganggu. Tapi di Bandung tanaman ini malah dibudidaya loh. Pertumbuhan pohonnya sih nggak terlalu tinggi, maksimal 3-4 meter. Bunganya cantik, berwarna putih atau ungu. Bukan bunganya yang dimanfaatkan untuk bahan baku tekstil, tapi buahnya. Sahabat Unyil, jadi buah biduri yang udah bisa kita petik itu kita ceknya tinggal pencet kayak gini. Dan kalau misalnya kebuka dan bijinya warna coklat, itu idealnya udah bisa kita petik. Pas buah dibuka, kita akan menemukan biji-biji coklat bersama seratnya. Kadang ada juga buah yang sudah matang di pohon. Kalau nggak cepat dipetik, buah akan terbuka, seratnya ketiup angin, terus terbang dan jadi kering deh. Untuk dibudidaya, caranya gampang kok. Kita bisa tanam dari bijinya atau stek batang bagian pucuk. Media tanamnya juga simpel, hanya membutuhkan tanah, pupuk kandang, dan sekam. Setelah biji ditanam selama 6 bulan, batangnya sudah mulai tumbuh tuh. Buah biduri yang sudah dipanen, kita ambil serat yang masih menyatu dengan bijinya. Harus hati-hati ya, supaya nggak lepas. Setelah bersih, kita jemur deh di bawah terik matahari selama 2-4 jam. Pembersihan secara manual nggak menjamin serat itu benar-benar bersih. Jadi, masih harus kita bersihkan menggunakan mesin cotton selector. Serat sudah nggak berbentuk gumpalan lagi dan jauh lebih bersih kan? Sebenarnya serat biduri ini susah dipintal, makanya harus menggunakan campuran serat lain. Bisa dari micropolyester, thermolite, atau excel. Komposisi seimbang kok, 1:1. Dalam mesin blowing, kedua serat akan tercampur.
Terus masuk ke mesin karding untuk diuraikan, sekaligus pembersihan dari kotoran atau debu yang masih menempel. Setelah terurai dan bersih, lanjut ke tahap drawing. Ini adalah proses penarikan serat untuk meluruskan tekukan ujung serat. Oke deh, benang hasil drawing kita ubah diameternya nih jadi lebih kecil dengan mesin roving. Terus dengan mesin spinning, benang ditarik lagi sampai lebih halus sambil digulung. Gulungan benang selanjutnya harus disambungkan dengan mesin winding. Melalui sensor, benang akan saling terikat sampai menjadi satu gulungan besar. Tada! Sudah jadi deh benang bidurinya. Yuk kita rajut menjadi kain. Tinggal diatur saja di monitor mesin rajut. Kali ini Unyil pilih motif batik mega mendung nih. Dalam waktu 10-20 menit sudah jadi 1 meter kain nih. Nah, karena kainnya berbentuk melingkar, bisa langsung kita jadikan shawl. Soalnya serat biduri bermanfaat untuk menghangatkan. Jadi, selain menghangatkan tubuh dengan teh, shawl ini cocok dipakai saat cuacanya lagi dingin. Apalagi saat berada di alam terbuka kayak gini. Sebetulnya, benang yang dihasilkan dari serat biduri masih perlu percobaan lanjutan agar sesuai dengan standar mutu benang. Ya, semoga saja tim peneliti Litbang Balai Besar Tekstil Bandung bisa meneruskan uji coba pemanfaatan serat biduri dalam bidang tekstil ini ya. Wah, ada aroma manis tuh. Pak Oga bagi dong. Waduh, Pak Oga lapar ya Pak? Ngelihat serat kok jadi aroma manis sih Pak? Astaga, mirip amat sama aroma manis. Serat apa tuh? Ini serat dari buah biduri, Pak. Sifatnya menghangatkan loh, Pak. Kalau Pak Oga minta seratnya, boleh Den. Boleh dong, Pak Oga. Asik. Pak Oga kan juga mau eksperimen. Pak Oga, mana Pak eksperimennya? Kita penasaran nih. Tuh lihat kan pos rondanya. Kebukti kalau Pak Oga itu cerdas. Loh, harusnya badan Pak Oga yang diangetin, bukan pos rondanya, Pak. Aduh, ampun deh. Yuk, kita kemon. Buah asam punya banyak manfaat nih. Mulai dipakai bumbu masak sampai dibuat olahan minuman pelepas dahaga. Asik. Tanaman tropis serbaguna yang tumbuh subur di kepulauan Indonesia ini, manfaatnya sudah dikenal masyarakat kita sejak ratusan tahun yang lalu. Yuk ikut Unyil mengulik aneka olahan buah asam siap saji ini. Dijamin ikut berasa asam-asam seger deh. Wah, lagi ada yang barbekyuan nih. Unyil mau gabung ah. Ada udang bakar, bakso bakar, sampai sate ikan. Wah, Unyil yang bikin sausnya deh. Pertama, kita tumis dulu sambalnya. Tumis sampai harum ya. Kalau sudah, baru deh kita masukkan daun jeruk biar aromanya wangi. Untuk memberikan cita rasa masam alami, kita masukkan nih bintang utama kita. Ada sari buah asam. Setelah itu, jangan lupa tambahkan gula lontar, garam, dan gula pasir. Aduk hingga semua merata. Oke, sambal asam pedasnya sudah matang nih. Sudah siap buat dipakai sebagai cocolan menu barbekyunya. Belum ada minumnya nih. Gimana kalau kita buat jus asam kunyit biar terasa segar? Yuk. Ini dia buah asam yang akan kita olah. Wah, banyak banget kan buahnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur memang menjadi salah satu penghasil asam terbesar di Indonesia. Sebelum diolah, buah asam ini disortir dulu. Dipilih yang kulitnya belum terbuka. Jadi buah asam tidak terkontaminasi kotoran atau ulat. Setelah itu baru deh dikupas. Kita pisahkan kulit dengan buah asamnya. Buah yang juga dikenal dengan sebutan tamarin ini punya kandungan serat yang tinggi. Bahkan di beberapa negara, buah asam dijadikan obat pencahar alami untuk mengatasi sembelit. Buah asam yang sudah dikupas
Harus kita rendam selama 30 menit agar buah asam menjadi lunak dan memudahkan memisahkan buah dan biji asam. Sambil menunggu, kita siapkan kunyitnya yuk. Yang kita pakai bukan kunyit segar ya, tapi kunyit yang sudah dikeringkan. Selain aromanya lebih kuat, masa simpan produk juga menjadi lebih lama jika menggunakan kunyit kering. Setelah direbus selama 15 menit, kunyitnya bisa kita saring deh. Air kunyit ini yang akan kita gunakan nanti untuk merebus air asam. Asamnya sudah bisa diproses tuh. Kita remas-remas untuk mendapatkan sari asamnya. Setelah itu, kita saring dan kita rebus bersama air kunyit. 1 kilogram buah asam ini bisa diolah jadi 40 botol jus asam loh. Kalau sudah mendidih, baru deh kita masukkan gula lontar, garam, dan gula pasir. Gula yang terbuat dari nira pohon lontar ini bermanfaat untuk memberikan cita rasa yang khas. Setelah didinginkan selama 1 malam, jus asam kunyit siap di packing deh. Rumah produksi yang berlokasi di Kota Kupang ini bisa menghasilkan 200 botol dalam sehari. Sedangkan untuk masa simpannya, jus asam kunyit ini bisa bertahan selama 1 tahun selama kemasannya tidak terbuka. Nah, jus asam cocok banget jadi pendamping menu boga bahari seperti udang yang dikenal memiliki kolesterol yang cukup tinggi. Bahkan kadar serotonin juga meningkat setelah mengkonsumsi asam jawa loh. Hal ini dipercaya dapat menekan nafsu makan. Wah, mantap nih. Sudah segar, bikin sehat juga. Enjing habis panen asem nih, Prof. Enaknya dibuat apa ya? Kalau dibuat permen, bisa nggak, Prof? Wah, bisa banget, Nyil. Sini, asamnya langsung dimasukin ke mesin permen ini. Sekali masuk, langsung keluar jadi permen. Ayo Nying, kita cobain. Ayo, Den. Wih, langsung jadi permen. Canggih ya. Enjing coba 1 ya, Prof. Asem banget sih, Prof. Loh, tadi kan belum dikasih gula toh. Gimana mau manis? Ya ndak bisa. Teman-teman tahu kan kalau kertas tuh terbuat dari kayu. Wah, kalau diolah jadi kertas terus-menerus, pepohonan di hutan tropis kita jadi cepat habis dong. Nah, makanya sebisa mungkin kita harus menghemat kertas. Selain itu, kita juga perlu bahan alternatif untuk membuat kertas nih. Kayak yang satu ini, kertas dari hasil limbah pohon kelapa sawit. Daging buah kelapa sawit digunakan untuk produksi minyak, sementara cangkangnya untuk bahan bakar. Tapi masih ada bagian janjang atau tandan kosong kelapa sawit yang gak terpakai. Tandan kosong kelapa sawit merupakan penyumbang limbah padat terbesar. Totalnya ada 42 juta ton. Wah, sayang banget kan kalau nggak dimanfaatkan secara optimal. Bakal menumpuk di lahan perkebunan deh jadinya. Aduh. Pertama, tandan kosong kelapa sawit kita masukkan nih ke dalam mesin rasher. Mesin ini akan mencacah sekitar 2-3 cm. Lalu timbang cacahan tandan kosong sawit per ember 1 kg. Supaya lebih mudah ditakar saat akan dicampur dengan bahan lainnya. Kita rendam dulu dengan air semalaman ya. Setelah direndam, kuras airnya dulu. Terus masukkan ke mesin sambil dicampur dengan bahan kimia supaya lebih lunak. Karena masih kasar, cacahannya masih harus dihaluskan dengan mesin refiner sambil direndam air selama 20 menit. Proses ini akan membuat serat yang awalnya utuh menjadi serabut-serabut halus. Pembentukan serabut halus ini penting loh, supaya nanti permukaan kertasnya lebih halus. Lanjut, saring dengan alat flat screening. Penyaringan ini akan menghasilkan ukuran serat yang seragam. Kalau masih ada serat yang tertahan di saringan, akan kembali dihaluskan dan disaring ulang. Oke, sip. Setelah penyaringan, kita pipihkan lagi nih menggunakan mesin beater. Disinilah serabut-serabut halus pada serat bisa terbentuk dengan baik. Kalau serabut halusnya sudah terbentuk, tinggal kita cetak jadi lembaran kertas dengan cara dipres. Ukuran dan ketebalannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Habis itu tinggal dikeringkan dan bisa langsung dipakai deh. Oh iya,
Kertas dari tandan kosong kelapa sawit ini juga mudah hancur. Tuh lihat, hanya beberapa menit langsung larut dengan air kan? Sekarang kita cek kualitasnya dengan beberapa pengujian. Ada yang namanya uji sifat cetak. Kalau cetakan tinta terlalu pendek, artinya kertas terlalu banyak menyerap tinta. Kalau tinta yang dihasilkan panjang juga kurang baik, karena artinya tinta nggak menempel pada permukaan kertas. Sedangkan kertas yang kualitasnya oke, panjang tintanya sedang-sedang saja. Uji selanjutnya ada kekuatan tarik dan retak yang diujikan pada kertas kemasan coklat. Jenis kertas ini biasanya digunakan untuk karton kardus yang terdiri dari 3 lapis, sehingga lebih baik untuk menahan beban. Dari pengujian terbuktikan kalau kertas berbahan tandan kosong kelapa sawit memiliki kualitas lebih baik daripada kertas hasil daur ulang. Wah, dengan begini kita kan bisa mengurangi penggunaan kayu yang menjadi bahan baku kertas. Ya, daripada jadi limbah, tandan kosong kelapa sawit bisa menjadi alternatif bahan baku kertas yang bisa dimanfaatkan para pelaku industri kertas. Kan bisa diolah lagi menjadi kardus, buku, tas kertas belanja, dan lainnya. Pohon kelor memang tumbuh subur di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Kebun ini membudidayakan kelor varietas asli NTT loh. Salah satunya kelor batang merah ini. Kelor jenis ini diklaim memiliki nutrisi lebih baik dibanding kelor batang hijau. Daun yang berwarna hijau tua dan berdiameter besar menjadi salah satu ciri daun kelor yang siap dipanen. Selain harus melalui 2 kali proses pencucian, daun kelor harus dicuci dengan air bersih supaya tidak tercemar dengan zat berbahaya seperti zat kapur ataupun bakteri. Setelah dicuci, daun kelor kita tiriskan selama 30 menit hingga agak mengering. Baru deh setelah itu bisa kita sortir. Kita pisahkan daun dengan tangkai daunnya. Proses ini dikenal juga dengan proses pelorotan. Nah, sekarang daun kelornya bisa kita masukkan nih ke dalam mesin pengering. Mesin ini akan mengatur suhu pengeringan pada suhu 30 hingga 40 derajat Celcius. Proses pengeringannya memakan waktu selama 24 jam sampai kadar airnya di bawah 5%. Daun kelor memang tidak bisa dikeringkan di suhu yang terlalu panas. Nanti kandungan nutrisinya bisa rusak. Nah, daun kelor yang sudah kering siap kita giling deh jadi serbuk. Dari daun basah hingga menjadi serbuk, produk ini mengalami penyusutan berat hingga 80%. Artinya kalau kita memproduksi 10 kg daun, nanti cuma jadi 2 kg bubuk kelor. Oke, sekarang kita mulai tahap mixing. Oat sereal gandumnya akan kita campurkan dengan serbuk kelor. Serbuk kelor yang dipakai ini kualitas premium loh. Artinya sudah melalui beberapa tahap penyaringan menjadi bubuk kelor yang halus seperti ini. 200 bungkus oat kelor bisa diproduksi setiap bulan dan sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Penyajiannya gampang banget kok. Tinggal diseduh dengan air panas. Lalu aduk-aduk deh. Bisa juga ditambahkan buah-buahan dan gula merah biar makin enak dan sehat. Asik. Yuk kita kemon. Oatmeal kelor ini juga bisa loh dibuat menjadi olahan lain. Yuk kita mau buat putu ayu oat kelor. Mantap. Pertama kita aduk dulu telur, gula, dan pengembang. Setelah itu kita tambahkan tepung dan santan. Aduk hingga merata. Baru deh kita tambahkan daun kelor yang sudah di blender dan disaring. Selain kaya akan gizi, kelor juga bisa menjadi pewarna alami juga loh. Tuh, jadi hijau semua kan? Setelah di mixing, adonan putu ayu kita tuang di loyang dan ditaburi dengan oat kelor di bagian atasnya. Terus tinggal kita kukus selama 10 menit deh. Nah, putu ayu oat kelornya sudah matang nih. Wih, cantik banget ya. Selain memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, hasil penelitian juga menunjukkan jika kelor merupakan adaptogen alami alias obat anti stres. Wah, berguna banget ya. Bisa jadi camilan kalau lagi sibuk bikin tugas sekolah nih. Unyil bangga banget nih. Tanaman tropis Indonesia bisa diolah jadi berbagai makanan.
minuman, bahkan barang ramah lingkungan. Kalau kita kreatif, yang namanya inovasi tuh nggak bakalan mandek deh. Yuk, kita jangan mau kalah dong untuk mengolah hasil alam Indonesia biar makin bernilai. Oke, udahan dulu ya Unyil menemani siang ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.